Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam inspirasi. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zata Amni dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Islam, agama yang mengajarkan kedamaian, menjaga kekeluargaan, saling mengasihi dan menyayangi. Salah satu agama yang sudah tak asing lagi didengar di negeri ini. Islam dengan penganut ajaran yang disebut Muslim, tak heran jika Indonesia disebut dengan negara Muslim. Ya, dengan sebab mayoritas Muslim yang ada di bumi pertiwi ini. Zaman, waktu terus berjalan, seperti layaknya masalah yang kian memunculkan berbagai macam istilah di dalamnya. Akhir-akhir ini, banyaknya konflik-konflik antar agama dan mencamkan nama atas suatu peristiwa. Radikalisme contohnya, yang kerap kali disebut sebutan Islam radikal. Jika kita telaah menurut bahasa, mungkin akan bermakna positif, karena radikal sendiri bermakna mengakar, mendalam. Jadi dalam kata lain, Islam radikal ialah ajaran Islam yang mendalam. Ia sangat paham akan ajaran Islam yang mendalam. Ia sangat paham akan segala hukum-hukum Islam yang ada, dan sebagainya. Dan kesimpulannya, masalah yang menimbulkan istilah ini merujuk pada makna negatif yang ada. Istilah lain yang juga tak asing lagi di telinga, yaitu moderat atau pertengahan. Dari Islam radikal tadi muncul juga istilah Islam moderat, yaitu Islam yang berada di titik tengah, yakni salah satu karakter pribadi Islam yang menekankan pada pemikiran keagamaan yang jauh dari kata kekerasan dan ekstremisme. Islam moderat inilah yang dicita-citakan mulai diterapkan dengan tujuan agar istilah radikalisme dapat disingkirkan. Indonesia terkenal akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Walaupun dikenal dengan mayoritas Islam, kita juga tetap mengakui adanya keberagaman agama yang tidak dapat dipungkiri. Menyatukan keberagaman yang ada bukanlah hal yang mudah. Toleransi dan menghargai patut dijadikan prioritas untuk menyatukan negeri ini. Tanah air kita tercinta, memiliki cita-cita untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa. Harus disadari bahwasannya integritas, kesatuan yang merupakan unsur intrinsik sangatlah penting. Pemerintah tak bisa berjalan sendiri, begitupun rakyat. Semua dilakukan secara bersamaan dan saling bergandeng tangan. Dengan adanya mayoritas Muslim di Indonesia, ada yang perlu dipertanyakan. Agama Islam mengajarkan perdamaian, tapi mengapa hingga kini masih banyak saja pertikaian? Memang hidup akan selalu beriringan dengan masalah, tapi masa iya masalah yang sudah terjadi kadang masih terulang lagi. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan berhenti dan tak paham untuk mempelajari hal-hal lalu yang sudah terjadi? Kita mulai memasuki era society 5.0, padahal revolusi 4.0 pun sepertinya belum selesai. Di era 5.0 semua berpusat pada masyarakat dan teknologi. Ketika negara lain sudah sibuk membenahi tantangan era baru, kita masih saja stuck dengan tantangan multikultural yang ada. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita hanya terlewat dan terlintas sebagai slogan saja. Padahal seharusnya ini menjadi pendorong kita untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jika semua membangun kesadaran dalam diri dan jiwanya, serta Pancasila menjadi pedoman hidupnya, yakinlah bahwasannya kita akan maju bersama. Sudahi konflik-konflik antar agama dan lain sebagainya. Waktu terus berjalan, masihkah bangsa ini sibuk dengan egonya? Hilangkan ego, masih banyak yang harus dibenahi dan diluruskan dari negeri ini. Jadi, mari bangsa Indonesia, para muslim yang ada dan khususnya para pemuda, kita adalah penerus bangsa. Bangkitkanlah kesadaran akan peduli bangsa. Lanjutkan perjuangan para pahlawan dahulu dalam mencapai hakikat kemerdekaan, cinta tanah air, merespon modernisasi, dan tak melupakan generasi rabani. Menuju Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.